Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah tugas kelompok, tugas teori ekonomi tentang penawaran yang beranggotakan Hikmatyar Ramdhani, Alfiatul Dumat Safina, Nisa Zahra Laksmi, Helda Yusmarlianti, Dahlia Fatihati, Salma Salsabila, Dimas Ardo, dan Fahad Al-Haris. Tugas kali ini yaitu tentang penawaran. Baiklah, penjelasan kali ini akan disampaikan oleh Dimas Ardo. Kepada Dimas Ardo, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran. Arti penawaran dalam teori ekonomi ialah penawaran dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam satu periode. Mohon maaf, Dimas, boleh dilanjutkan? Selanjutnya, jenis-jenis penawaran. Dalam jenis penawaran terdapat yang pertama, penawaran individu. Yang kedua, penawaran kolektif atau pasar. Selanjutnya, ciri-ciri penawaran. Pasal pertama, bila harga naik, jumlah barang yang dijual meningkat. Pasal kedua, sedangkan bila harga menurun, jumlah barang yang dijual menurun. Sehingga bentuk kurva penawaran miring membentuk lereng dari kiri bawah ke kanan atas, seperti gambar kurva di bawah. Lanjut ke berikutnya. Di sini ada skedul atau daftar penawaran dan kurva penawaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang skedul penawaran. Skedul penawaran dapat diartikan sebagai daftar dalam bentuk tabel yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkatan harganya. Seperti ada tabel di sebelah kanan tersebut, ialah harga dalam rupiah dan penawaran dalam unit. Misalkan, harga dalam rupiah itu 10.000, jadi penawarannya 100. Jika harganya 8.000, jadi penawarannya 80. Harganya 6.000, penawarannya 60. Dan harga 4.000, penawaran 40. Dan yang terakhir, jika harganya 2.000, penawaran menjadi 20. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang A, biaya yang digunakan untuk produksi. B, kemajuan teknologi. C, harga bahan. D, banyaknya produsen yang memproduksi dan menawarkan barang. Dan E, laba yang ingin diperoleh produsen atau penjual. Baiklah, lanjut kepada teman saya yang berikutnya tentang penawaran individu. Baiklah, terima kasih kepada Dimas Ardo yang telah menjelaskan tentang pengertian penawaran dan kurva penawaran. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Dahlia Fatihati. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan penawaran individu. Penawaran individu. Penawaran individu atau individual supply adalah penawaran dari penjual perseorangan untuk suatu barang di pasar.
Seperti dalam permintaan, harga barang hanyalah salah satu faktor yang menentukan berapa banyak dipasok oleh produsen. Kurva penawaran individual, kurva penawaran tidak memberitahu apapun tentang beberapa produk yang akan dipasok oleh perusahaan atau berapa harga yang akan diterima perusahaan. Informasi penawaran hanya memberitahu kita berapa produk yang akan disiapkan perusahaan untuk diproduksi dan yang akan dijual. Next. Bisa dilihat di sini ada model kurva penawaran individu. Di sini ada contoh tabel daftar penawaran buku Bu Erma pada mula-mula, saat ini, dan saat tahun ajaran baru. Bisa dilihat pada harga 5.000, jumlah buku yang ditawarkan Bu Erma pada mula-mula 125, saat ini menjadi 100, dan saat tahun ajaran baru menjadi 150. Pada harga 4.000, jumlah buku yang ditawarkan Bu Erma mula-mula 100, saat ini menjadi 75, dan saat tahun ajaran baru menjadi 125. Harga pada 3.000, jumlah buku yang ditawarkan Bu Erma menjadi 75, saat ini 50, dan tahun ajaran baru menjadi 100. Pada harga 2.000, jumlah buku yang ditawarkan Bu Erma mula-mula 50, saat ini 30, dan saat tahun ajaran baru menjadi 75. Pada harga 1.000, jumlah buku yang ditawarkan Bu Erma 20, saat ini 10, dan pada saat tahun ajaran baru 40. Dapat disimpulkan, dilihat dari grafik berwarna biru. Next. Kurva di atas menunjukkan kurva bergeser ke kiri. Itu pada grafik berwarna biru menandakan penawaran buku oleh Bu Erma mengalami penurunan. Namun ketika tahun ajaran baru tiba, penawaran akan mengalami peningkatan dan penyebab kurva bergeser ke kanan pada grafik berwarna kuning. Terima kasih, sekian, dan saya melanjutkan untuk ke rekan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Dahlia Fatihati yang telah menjelaskan tentang penawaran individu. Penjelasan selanjutnya oleh Fahad Al-Haris. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kepada Fahad Al-Haris, dipersilakan untuk menjelaskan selanjutnya. Mohon maaf. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran pasar atau market supply. Adalah jumlah seluruh penawaran para produsen di pasar. Kurva penawaran pasar menggambarkan hukum penawaran, yang mana menunjukkan hubungan positif antara harga dengan jumlah yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, maka semakin besar pula barang yang ingin dipasok oleh perusahaan di pasar. Oke, next. Daftar penawaran pasar. Jadi di sini ada harga, jumlah harga yang ditawarkan, dan penawaran pasar. Di sini ada 5.000. Di sini ada harga 5.000. Kemudian penawaran yang ditawarkan oleh Bu Erma itu 125. Penawaran pasarnya 900. Kemudian ada 4.000. Penawaran yang ditawarkan oleh Bu Erma itu ada 100, dan penawaran pasarnya 800. Kemudian 3.000, penawaran yang ditawarkan oleh Bu Erma itu 75, dan penawaran pasar 600. Dan semakin ke bawah itu maka semakin rendah, karena harga yang ditawarkan oleh seseorang itu mempengaruhi penawaran yang ditawarkan oleh produsen di pasar. Perlu diketahui juga, harga barang itu dianggap sebagai faktor terpenting dan sering dijadikan acuan untuk melakukan analisis penawaran. Harga itu berbanding lurus dengan penawaran. Jika harga tinggi, maka produsen akan berlomba-lomba untuk menyajikan atau menawarkan barang yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga penawaran meningkat. Sementara itu, jika harga turun, maka produsen akan menyimpan barang tersebut atau menunda penjualannya dan disimpan dalam gudang, sehingga jumlah penawaran akan berkurang. Oke, next. Kemudian ini adalah kurva penawaran pasar. Lihat pada
kolom penawaran pasar. Angka-angka yang terdapat pada kolom itu adalah penjumlahan dari seluruh penawaran buku yang dilakukan oleh para pedagang, sehingga bentuk kurvanya akan seperti gambar di samping. Jika kita lihat dari kurva yang di samping ini, kita bisa menyimpulkan ya bahwa semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin besar pula barang yang akan disediakan oleh para perusahaan di pasar. Itu jika kita ambil contoh di sini, jika kita menawarkan harga Rp1.000, maka kita akan ditawarkan barang yaitu sebesar 200. Dan jika kita menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu 5.000, maka pasar akan menawarkan atau menyajikan barang-barang yang lebih besar. Sehingga di sini jika kita menawarkan harga 5.000, maka pasar akan menawarkan harga yang sangat menyajikan barang yang sangat tinggi yaitu 1.000 buah. Jadi di sini menurut penawaran pasar yaitu semakin tinggi harga, maka semakin besar pula barang yang ditawarkan oleh para perusahaan di pasar. Oke, cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahad Al-Haris yang telah menjelaskan penjelasan berikutnya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa penawaran pasar dan penawaran individu, dan berbagai macam kurva-kurva tentang penawaran. Selanjutnya akan kita simpulkan dengan saudara kita, Salma Salsabila. Kepadanya waktu dan tempat kita persilahkan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa penawaran dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang memiliki 3 bagian, yaitu penawaran, penawaran individu, dan penawaran pasar. Ciri-ciri penawaran itu, bila harga naik, maka jumlah barang yang dijual juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua, ada penawaran individu. Itu seperti harga barang yang menentukan berapa banyak barang yang dipasok oleh produsen. Nah, yang ketiga itu penawaran pasar, itu yang mana menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Sekian. Baik, terima kasih kepada saudari Salma Salsabila. Sekian penjelasan tentang penawaran individu, dan penawaran pasar. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.